Ya, ini 3 cabang filsafat yang kita akan pelajari ke depan. Nah, kemudian kita bicara filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah masalah dari membahas tentang ilmu dari filsafat itu. Filsafat itu merupakan tadi upaya kita mencari kebenaran dengan berbagai macam teknik dan metode. Kemudian ketika sudah kita bakukan, kemudian kita buatkan sistematika menjadi sebuah ilmu. Jadi filsafat itu bisa bicara pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan belum sistematik, belum diuji. Tapi kalau kita sudah bicara ilmu, sudah ada sistematikanya, sudah ada teori-teori pendukung yang benar, sudah diuji kebenaran. Ini diulang lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, di mana filsafat ilmu ada objek materialnya, ya, kemudian ada objek formalnya. Nah, berikut adalah manfaat belajar filsafat ilmu. Ya, pertama sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Apapun bentuk kegiatan aktivitas bisa kita kritisi. Tadi ya kaitannya kita berpikir radikal. Kemudian untuk membantu mengembangkan kemampuan analisa ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Yang berikutnya memberikan dasar logis terhadap sikap ilmiah yang harus dilakukan oleh ilmuwan. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan materi tersebut. Halo. Izin bertanya Pak. Di sosial media atau di layak umum gitu saya mendengar bahwa seringkali orang mempersepsikan bahwa filsafat adalah ilmu yang tidak penting gitu. Kan padahal filsafat sendiri adalah ibu dari segala keilmuan yang ada pada saat ini. Itu kenapa ya Pak? Karena mungkin ya berbicara ilmu filsafat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah berfilsafat. Kenapa itu tidak dianggap penting? Karena kita nggak sadar. Contoh, gitu loh. Kenapa sih kok kita harus on cam di awal, umpama tadi? Saya minta on cam nih di awal pembukaan supaya saya ingin tahu. Nah, Wahyu berpikir bahwa kenapa sih Pak Lutfi setiap awal perkuliahan minta on cam? Itu sudah upaya mencari kebenaran. Sudah berfilsafat. Tetapi terkadang kita tidak sadar. Maka ketidaksadaran itu menganggap tidak penting padahal sudah berfilsafat. Dia tidak paham apa sih itu berfilsafat secara sikap dan perilaku. Mencari kebenaran. Dan banyak yang tidak sadar bahwa ketika kita kepo, ketika kita mencari informasi itu sudah bagian dari berfilsafat. Gitu ya. Karena kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak paham bahwa kita sudah berfilsafat. Baik, ada lagi? Pak, saya mau nanya dong. Oke, Anis. Iya kan. On cam dong, Anis. Benar, Pak. Kita diskusi ya, jadi mungkin ada teman-teman mahasiswa yang bisa memberikan pandangan, monggo silahkan. Terbuka. Ya. Ini lagi di Mars nih Anis ya. Kan saya pernah melihat beberapa anak filsafat ya Pak ya. Baik. Itu mereka kan mempelajari agama juga kan Pak. Ya. Nah itu kenapa sih Pak mereka harus mempelajari agama?
kayak Dian Sastro yang awalnya Buddha, terus mencari kebenaran, akhirnya Islam. Terus ada yang beberapa ateis. Kalau yang ateis itu mungkin apa karena Tuhan itu ada keburukan-burukannya sehingga mereka tidak memeluk agama. Ya, Kenapa ya, Pak? baik. Jadi sebelum ke situ ya, beranjak ke ranah itu, kita coba sepakati bahwa tadi di awal kita membedakan antara apa itu rasional logika dengan keyakinan. Sebagai analogi seperti ini ya, kita sama-sama berobat ke dokter spesialis dengan kompetensinya yang sama, tetapi akan menjadi sebuah pilihan yang berbeda manakala kita memasukkan keyakinan. Karena belum tentu kita dengan dokter yang sama, kompetensi yang sama, kita keyakinannya beda, sama juga, ya nggak? Gitu. Maka kembali lagi, ketika kita bicara filsafat adalah bagaimana upaya manusia mencari kebenaran. Nah ini kalau kita tinjau dari sisi rasional manusia, saya katakan tadi bahwa kapasitas berpikir, kapasitas panca indera dari manusia berbeda-beda. Begitupun pemahaman. Itu kita melihat dari sisi manusianya. Kemudian kalau kita menelisik lebih dalam bicara tentang sumber-sumber kebenaran, bahwa yang paling tinggi itu adalah kita sepakati sumber kebenaran itu berasal dari wahyu, dari Tuhan. Itu sepakat, gitu. Baik para filsuf, gitu loh. Itu bersumber pada wahyu. Hanya saja yang menyebabkan tadi umpamanya ada beberapa orang ketika mencoba pelajari filsafat menjadi pemahaman dan keyakinannya berubah. Karena apa? Keyakinan itu dipengaruhi dengan rasionalitas dia. Dia membaca tentang buku kitab suci agama A. Dia akan mencoba. Oh, ini rasionalnya ketemu nggak? Gitu. Membaca lagi kitab suci agama B, rasionalnya ketemu nggak? Nah, itu yang membuat banyak mungkin teman-teman yang ketika mempelajari filsafat di tengah-tengah perjalanan dia mengalami keguncangan, keyakinan. Gitu. Itu yang membaca. Wajar dia membaca tadi menggunakan prinsip-prinsip berpikir filsafat dengan radikalisme berpikirnya, dengan sistematika berpikirnya dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Itu bisa terjadi karena kemampuan manusia berbeda-beda. Itu terjadi manakala dibaca. Yang aneh kan baru belajar filsafat sebentar, kitab suci nggak dibaca, main pindah agama aja, main menjas aja, itu lebih aneh lagi. Gitu. Baik, Anis bagaimana? Oke, Pak, sudah cukup, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Tadi kan di aksiologi itu kan filsafat menelaah nilai-nilai dari suatu fenomena. Sedangkan kan nilai moral di masyarakat itu kan beda-beda, jadi setiap orang punya kompas moralnya masing-masing. Ya. Jadi apakah artinya manusia itu berfilsafat dengan caranya masing-masing? Terus metodologi filsafat dalam menelaah sesuatu itu buat apa kalau misalnya orang itu berfilsafat dengan caranya masing-masing? Terus kan tadi filsafat juga katanya kan menelaah sesuatu secara rasional. Nah, untuk hal-hal yang bersifat nilai dan moral tadi apakah bisa ditelah secara rasional, Pak? Baik. Baik, yang pertama ketika bicara tentang nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat itu kan hanya sifatnya merepresentatifkan dari nilai-nilai moral yang individu. Kita tidak pernah tahu, maka ada pepatah, kita tidak pernah tahu dalamnya hati.
Walaupun nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam lingkungan dia bermukim gitu kan, tapi kita tidak pernah tahu tadi nilai moral individu kita. Dan nilai moral individu kita kan ada batasnya. Yang dikatakan bicara makanan tadi ya, yang dikatakan pedas saja. Misalkan orang Jawa level pedasnya berbeda dengan orang Padang. Itu kan nilai moral tuh. Kolektif kadang kan. Atau berpakaiannya orang Timur gitu loh. Dengan nilai moral berpakaiannya orang Barat kan berbeda. Itu malah kala kita bicara kolektif. Tapi kalau manakala kita bicara individu, di dalam orang Indonesia pun ada yang suka berpakaian dengan nilai-nilai Barat. Gitu. Jadi tetap bicara filsafat adalah bicara subjektif. Tapi subjektifnya itu didasari dengan berbagai macam tadi. Sehingga radikal kita tidak terlalu bablas, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara sistematis, tadi saya sampaikan ya, secara koheren, dan kemudian juga berdasarkan konsep, dan gitu. Jadi tetap ada batasnya, tapi batas itu tidak tertulis. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa tadi? Hal-hal yang bersifat moral tadi apakah bisa ditelaah secara rasional? Oke. Bicara hal-hal moral bisa ditelaah secara rasional. Tadi saya katakan bahwa kalau kita menelaah tentang fenomena bersifat wujud nyata itu udah. Bicara kita menelaah kehadiran matahari, asal muasalnya, bintang, tata surya dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara moral itu kan bicara paham pemikiran. Sama halnya kita bicara tentang contoh filsafat Pancasila. Kalau kita bicara secara detail, mungkin paham Pancasila manakala tidak disosialisasikan dari SD sampai perguruan tinggi, setiap orang akan menolak paham Pancasila. Tapi karena disosialisasikan dengan baik, maka paham Pancasila itu jadi diterima. Nah, paham Pancasila itu adalah kumpulan filsafat yang pada dasarnya tidak diterima, tetapi manakala kita terus menjunjung tinggi, menganggap itu paling tinggi, ya akan menjadi sebuah nilai moral dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Maka filsafat dalam bentuk pemikiran itu sangat sulit untuk mengeneralisasikan. Bicara ketuhanan yang Maha Esa, esanya di Indonesia itu yang sebagaimana? Beda-beda mungkin pemahaman keesaan Tuhan di Aceh sampai di Papua. Tapi perbedaan itu masih ada toleransi. Masih ada toleransi. Dalam kaitannya ya diatur kita ketuhanan Maha Esa, agama